saya sebetulnya menyambut positif lah ya, tentang KUHP baru itu dimasukkannya mengenai kejahatan korporasi. Karena dengan pengalaman-pengalaman empiris yang ada, kejahatan korporasi itu faktanya terjadi. Corporate crime gitu ya? Ya, elemen dari corporate crime-nya sebetulnya udah masuk ke situ. Tapi memang pertanggungjawabannya itu tidak gampang minta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang advokat yang berprestasi, juga seorang doktor, jebolan dari Fakultas Hukum Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang banyak hal. Ya, kita udah lama sebetulnya ngobrol-ngobrol, pengen berbincang-bincang santai gini ya. Jadi terakhir kalau nggak salah kita ketemu di acara webinar ya. Webinar online. Jadi ketemu kopi daratnya baru sekarang. Ya, oke, nanti kita lanjutkan ya Mas Kuku. Ya. Ya sahabat semua, sejak berapa tahun yang lalu korporasi sudah menjadi subjek tindak pidana untuk beberapa atau diatur di beberapa undang-undang di Indonesia. Tapi akhir ini momentumnya kembali mencuat karena di dalam KUHP nasional atau Undang-Undang 1 tahun 2023, korporasi secara tegas sudah diatur sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dan kemudian juga diatur bagaimana pertanggungjawaban korporasi itu serta bagaimana pemidanaannya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Kukuh ya. Beliau adalah seorang advokat dan juga membahas ya berbagai persoalan-persoalan korporasi, antara lain soal pidananya. Jadi kita akan langsung saja. Jadi Mas Kukuh, sebelum sampai ke masalah yang serius tadi, gimana kalau Mas Kukuh cerita dulu soal mungkin background pendidikannya, Mas Kukuh, silakan. Background pendidikan ya, saya lulus dari S1 dari Fakultas Hukum UI juga, Prof. Itu lulusnya tahun 97, terus kerja dulu, itu pas krisis waktu itu, kita lagi mencoba waktu itu kemana-mana, mau kuliah lagi, tapi karena lagi krisis, lagi sulit lah kondisi waktu itu, akhirnya kita coba kerja baru 2004 ngambil S2 di UI juga. 94 S2-nya? S2-nya 2004. S2-nya 2004. S2-nya 2004. S1-nya angkatan 92. 92. 92. Okay, dan lulus, setelah itu kerja lagi, tadinya mau ngambil S3, hanya ada banyak project waktu itu, akhirnya baru bisa ngambil S3 itu di 2017. Dan 2017 mulai start 2017, selesai 2022 ya, sekitar 2 tahun ya sudah doktornya. Ya, 2 tahun ya. Ya, jadi S1, S2, S3 di UI semua. Oh, semua di UI. Ya. Jadi we are the yellow jackets lah. Yellow jacket, darahnya darah UI di Prof. Kalau ditanya. Nah, kalau tinggal Mas Kukuh di mana? Tinggal di Depok. Di Depok juga. Di Depok juga, nggak jauh Prof dari sini. Tapi kelahiran dari? Kalau lahir di Bandung ya, karena ayah kan dulu militer, jadi keliling ya, akhirnya lahir di Bandung. Terus berarti SMP SMA di sana ya? enggak, SMA di Jakarta?
SMP, SMA di Jakarta. SMP, SMA? SMP, SMA di Jakarta. Berarti SD aja? SD itu keliling, ada di Medan segala, pokoknya waktu itu keliling, walaupun akhirnya lulusnya di Jakarta juga. Jadi kalau pulang kampung kemana ini? Nah, kalau pulang kampung kayaknya udah nggak ada kampungnya ya, Prof ya. Walaupun asal bapak ibu sih dari Jogja ya. Oh, dari Jogja. Bapak Salatiga, ibu Jogja. Tapi kalau pulang kampung nggak pernah pulang kampung, akhirnya ya kesini-sini aja Jakarta ya. Ya Depok juga akhirnya. Oke, nah disertasi soal apa Mas Putu, Pak? Boleh cerita? Disertasi tentang transformasi precautionary principle dalam penanganan dan pencegahan krisis sistem keuangan, Prof. Wah, ini menarik dan kelihatan lumayan rumit dari judulnya ya. Tentang apa itu, Mas? Ini yang dibahas. Jadi saya angkat dari salah satu pengalaman empiris saya lah, waktu tahun 97-98 itu kan terlibat di dalam penanganan dan ya krisis. Waktu itu krisis perbankan tahun 97-98. Dan tadinya tema ini tuh saya memang mau langsung ya waktu ngambil S3 itu, Prof. Tadi mau ngambil S3 itu sekitar tahun 2008 lah ya. Karena masih hangat gitu. Tapi karena belum sempet dan tiba-tiba banyak peristiwa waktu itu, termasuk salah satunya juga peristiwa Bank Senturi tahun 2008. Nah, itulah salah satu kenapa saya waktu itu nggak sempet melanjutkan S3 karena pas kasus Senturi itu sudah advokat ya, Mas Kuku? Saya sudah advokat. Saya jadi mendaftarkan advokat itu tadinya pengacara praktek, Prof. Jadi selesai kuliah, waktu itu ikut ujian pengacara praktek yang kartu kuning itu dari Pengadilan Tinggi. Terus begitu berlakunya undang-undang advokat, ada pemutihan jadi advokat, dan itu saya teruskan hanya tahun 2007 ya, 2006 itu saya melanjutkan untuk ngambil izin STTD sebagai konsultan hukum pasar modal waktu itu. Nah, tahun 2008 terlibat dalam penanganan itu Bank Senturi. Ya, saya waktu itu di LPS, tapi sebagai tenaga ahli waktu itu di Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi di LPS itu sampai 2015 sampai Bank Senturi itu divestasi. Nah, itu makanya ngambil S3 aja baru 2017, Prof. Ya, jadi itu pengalaman ikut menangani masalah itu, jadi tertarik ya? Tertarik. Nah, yang kedua tertarik dari prinsip kehati-hatian sebetulnya. Kalau di banking kan ada yang namanya prudensial principle itu ya, Prof ya. Cuman beda nih, begitu saya baca, memang saya sedikit banyak terpengaruh dari hukum lingkungan yang precautionary principle-nya di hukum lingkungan. Oh, jadi di hukum lingkungan sudah ada juga konsep? Ada, precautionary principle itu ada di lingkungan. Nah, ini precautionary principle ini memang lebih luas dari prudensial di banking. Jadi inilah yang saya coba angkat. Saya teliti apakah precautionary principle ini bisa saya terapkan dalam pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan. Itu jadi penelitian saya tentang itu, Prof. Bagaimana mentransformasikan precautionary principle ini menjadi norma dan etik di dalam penanganan dan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Jadi konsep itu tuh sebetulnya sudah menjadi norma hukum sekaligus juga norma etik, begitu ya? Kalau di hukum lingkungan itu menjadi norma hukum. Tetapi memang kalau di sistem keuangan ini, di sektor keuangan ini belum ada. Ini mereka memang lebih kenalnya itu prudensial ya daripada precautionary principle itu sendiri. Diterapkan. Maksud saya kan sumber hukum itu antara lain doktrin itu gimana dikenal di kalangan perbankan atau ahli hukum perbankan? Belum dikenal. Precautionary principle ini belum dikenal di sektor keuangan, Prof. Hanya begini yang menarik. Pada waktu kita krisis 97-98, sebetulnya apa yang dilakukan pada saat itu ini sudah
menerapkan value dari precautionary principle. Walaupun belum dikenal ya waktu itu ya, belum ada di sektor keuangan, itu belum dikenal karena waktu itu kan legal gaps-nya terlalu tinggi, Prof. Ya, jadi kayak misalnya dulu itu Bank Indonesia bukan dianggap ya, tapi memang Bank Indonesia itu belum independen, tidak seindependen sekarang. Ya, jadi masih di bawah bayang-bayangnya pemerintah. Nah, yang kedua, belum ada aturan hukum apapun dalam penanganan krisis keuangan waktu itu. Ya, dan yang menarik lagi, selalu kita dibilang bahwa tidak ada penjaminan atas simpanan. Padahal tahun 73 BI itu sudah pernah mengeluarkan aturan terkait mengenai penjaminan, dan itu ada peraturan pemerintahnya sendiri sebetulnya, tapi tidak berjalan, tidak bisa diimplementasikan secara efektif. Kalau pembimbing siapa waktu itu? Pembimbingnya, promotornya Prof. Hikmahanto, kopromotornya Pak Bambang Kesowo. Oh, birokrat ya? Ya, birokrat teknokrat. Birokrat teknokrat. Ya. Ngajar juga ya saya kira ya. Pak Bambang Kesowo itu ngajar di UGM. Oke, baik. Ini ya, novelty dan kemudian konteksnya dengan kehidupan perekonomian sekarang seberapa kuat tuh, Mas Kuku? Sangat kuat, sangat terkait nih, Prof. Jadi kalau kita bicara novelty-nya, tadi bagaimana mentransformasikan precautionary principle ini menjadi satu pedoman tersendiri, cara pandang tersendiri dalam pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan. Krisis, ya. Itu novelty-nya saya coba tarik ke sana, ya, saya transformasikan nilai-nilainya. Jadi value-value-nya itu saya bedah, terus saya coba implementasikan bagaimana ini kalau terjadi bahaya di krisis sistem keuangan. Nah, itu yang saya coba terapkan di sana. Dan ini masih terus menurut saya relevan karena yang namanya krisis sistem keuangan bisa itu terjadi kapan gitu ya. Bisa terjadi kapanpun, dan itu ya, berapa kali berulang gitu. Itu yang bisa kita terapkan sebetulnya. Dinamikanya tinggi kan, Prof. Jadi kalau kita bicara sistem keuangan atau sektor keuangan itu dinamikanya tinggi dan sangat interdependensis antara satu sektor dengan sektor lainnya di dalam sistem keuangan itu sendiri. Itulah yang sebetulnya bikin menarik. Nah, iya. Sudah dibukukan ya, Mas Kuku? Sudah. Oh iya. Sudah. Itu saya sudah dikasih. Iya. Baik. Nah, Mas Kuku, saya mau tanya masih terkait dengan disertasi tadi. Berarti itu interdisiplin begitu ya? Ada ekonominya? Ya, ada ekonominya, ada tata negaranya, ada administrasi negaranya, dan pidananya sedikit. Saya tadinya pengen nyentuh pidananya, Prof. Tapi waktu itu udahlah. Sudah terlalu banyak. Jadi di sini aja. Nah, tapi itu yang makanya kemarin saya sempat ngomong sama Prof kan. Wah, ini kayaknya kalau pasal 48 ini bisa KUHP baru ini bisa relevan nih, bisa masuk juga nih sebetulnya itu. Tapi ya menarik. Mesti dikaji sih. Saya lagi terus terang saya lagi neliti ulang sih, Prof. Mungkin nanti jadi buku berikutnya ya. Jadi buku berikut ya. Langsung nyambung nih, Mas. Karena tadi sudah nyerempet ke pasal 48 KUHP baru. Kemarin kan kita sudah diskusi ya mengenai tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya. Nah, Mas Kuku, silakan. Apa yang ingin dibahas nih terkait dengan kedua hal tersebut? Ya, karena background saya lebih banyak sebagai corporate lawyers ya, Prof. Saya konsultan hukum yang berkecimpung di pasar modal, dan sebetulnya sekarang itu sejak 2015 ya. Dan 2018 kita tegaskan kalau kita bicara konsultan hukum pasar modal itu sekarang skopnya itu menjadi luas. Jadi tidak hanya ansih menangani masalah pasar modal saja, hanya sudah mulai masuk ke sektor-sektor lainnya, utamanya salah satunya adalah litigasi di sektor keuangan. Kenapa seperti itu? Selain memang ini tuntutan dari zamannya, Prof. Ya, yang kedua itu juga
tadi sifat interdependensinya itu semakin kental, semakin ke sini. Jadi kalau kita bicara pasar modal, dia tidak akan bisa berdiri sendirian juga ternyata di dalam sektor itu, dalam sistem itu dengan perbankan. Begitu juga saling asuransi itu juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa perbankan dan pasar modal. Nah, ini tentu saja kalau kita bicara di sektor keuangan itu yang mendominasi kan corporate, Prof. Ya kan, iya. Korporasi ini yang mendominasi. Lebih dominan dibanding individu. Iya, kalau kita bicara individu, memang kita bicara individu mungkin sebagai ultimate beneficial owner-nya aja ya, UBO-nya saja ya, mungkin dia individu gitu. Tapi kalau kita bicara para pemainnya, semuanya didominasi oleh korporasi-korporasi. Dan itu kita bicara korporasi yang nggak kecil, korporasi-korporasi besar. Multinasional. Makin ke sini, Prof, korporasi itu sekarang transaksinya itu juga sudah cross border transaction. Dan itu pun menjadi borderless. Sudah borderless ya. Sudah borderless. Tanpa batas ya. Tanpa batas dimanapun apapun itu, apalagi dengan teknologi yang ada. Sistem digitalisasi ini semua membuat segala sesuatu itu lebih efektif, efisien, lebih borderless. Nah, ini makanya saya sebetulnya menyambut positif lah ya tentang KUHP baru itu dimasukkannya mengenai kejahatan korporasi. Karena dengan pengalaman-pengalaman empiris yang ada, kejahatan korporasi itu faktanya terjadi. Ya, faktanya terjadi. Sejak lama mungkin ya. Ya, sejak lama itu sebetulnya sejak lama, dan ada beberapa kasus-kasus yang kebetulan saya terlibat di dalamnya ya, terlibat dalam arti kata sebagai lawyer ya, Prof, bukan sebagai penjahat ya dia, bukan ya, bukan sebagai pelaku. Oke, bukan sebagai BO dari bukan sebagai BO ya, bukan. Bukan. Tapi ya, begitu kita tangani beberapa kasus seperti itu, kita tahu oh ini sebetulnya sudah masuk kategori kejahatan korporasi karena values-nya, karakternya masuk nih sebetulnya. Syarat-syarat apa unsur-unsur? Ya, unsur-unsurnya masuk dari corporate crime gitu ya. Ya, elemen dari corporate crime-nya sebetulnya udah masuk ke situ. Tapi memang pertanggungjawabannya itu tidak gampang minta pertanggungjawabannya. Dan yang lebih menarik lagi nih, Prof, adalah begini. KUHP 1 2023 itu kan berlakunya di Januari ya. Iya, 2 Januari. 2 Januari. 26. Ya, nanti 26 tapi berlakunya 26 tapi ininya diundangkannya 23. Ya. Nah, nggak berapa lama Februari itu juga keluar undang-undang P2SK. Oke, 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian. Nah, yang bikin menarik begini, Prof. Di P2SK itu sudah disebutkan ada 2 prinsip, yaitu prinsip Yunavia, dan yang kedua ada restoratif justice. Ya, ini restoratif justice di Undang-Undang P2SK. Nah, itu ini yang lebih menarik. Debatable juga saya kira. Nah, ya. Ini yang lebih menarik, Prof. Jadi sampai saya terbangun ya. Saya mesti nulis nih. Jadi waktu itu ada tulisan saya di Maret itu masuk di Kompas. Karena saya sebetulnya bukan mempertanyakan ya. Saya memberikan masukan bagaimana sebuah Yunavia dan restoratif justice itu harus diterapkan, diimplementasikan di sektor keuangan. Ini bukan PR yang gampang. Ya, karena sektor keuangan ini kan complicated, Prof. Yang kedua highly regulated. Highly regulated. Jadi highly regulated. Jadi dan kalau kita bicara bisa melibatkan banyak orang dalam arti kata korbannya bisa banyak, nasabahnya bisa banyak. Betul, gitu loh. Betul. Nah, jadi nggak akan gampang untuk penerapannya. Makanya saya bilang ini spektakuler karena apa? Bahkan P2SK ya, bahkan ada NPA juga ya, ada bahkan KUHP 1 2023 itu ya, walaupun secara implicitly sebetulnya beberapa pasalnya saya lihat itu menganut restoratif justice, tetapi tidak pernah secara eksplisit menyebutkan ada restoratif justice. Nah, P2SK tuh enggak.
tegas itu ya. Tegas dia, ada Yudavia, ada restoratif justice. Ya. Ini saya juga melihat dalam P2SK itu juga mengatur mengenai apa? Kejahatan korporasi. Ya. Nah, begitu dua hal ini saya pelajarin lagi, saya semakin ini tertarik sebetulnya. Makanya saya lagi menyiapkan sebuah tulisan memang, Prof, ya, terkait mengenai jurnal. sebetulnya dua-duanya sih gitu. Saya lagi nyiapin dua-duanya nih, begitu ada waktu seperti biasa nulis, coba nulis. Jadi advokat, practicing law, tapi juga sambil riset ya. Riset. Bentar, Mas Kuku, saya ingin tanya. Tadi kan Mas Kuku cerita soal tidak mudahnya menembus jaring-jaring dari korporasi yang rumit gitu ya. Iya. Sehingga meminta pertanggungjawabannya tidak mudah. Boleh cerita? Ya, karena kalau kita bicara korporasi, dia juga merupakan satu sistem sendiri, Prof. Kumpulan individu. Kita tahulah kalau korporasi itu sebetulnya adalah person kebanyakannya badan hukum. Tapi dari perspektif sebagai corporate lawyers, selalu melihatnya apakah ini business entity atau ini legal entity. Nah, memang ada irisannya antara legal entity dengan business entity. Majority dari korporasi dia juga merupakan legal entity. Mayoritas. Mayoritas. Di perbankan, pasar modal. Nah, begitu kita bicara legal entity, berarti dia ada organ-organnya. Apapun itu bentuknya, apakah itu misalnya kita bicara PT, di situ ada komisaris, ada pemegang saham, komisaris, ada direksi. Yayasan, kita bicara ada pembina, pengurus, pengawas, ya kan. Nah, koperasi juga ada anggota, ada pengurus. Jadi ini organ-organ ini yang tentu saja tidak memudahkan bagi seseorang itu untuk melakukan identifikasi siapa dadernya, siapa pelakunya gitu loh. Sehingga yang dikhawatirkan ini kayak gebiah uyah, Prof, ditarik semua menjadi korporasi gitu. Makanya ada beberapa teori kayak teori identifikasi ya kan, dalam melihat apakah siapa penjahat sesungguhnya gitu. Ya, dan yang lebih menarik lagi sekarang dengan berlakunya strict liability, ini kan sekarang kita melihat kesalahannya apa. Nah, yang dikhawatirkan tanpa harus melihat satu mens rea. Tanpa liability without mens rea. Iya, liability without mens rea gitu. Nah, kalau seperti itu berarti dampaknya kemana nih terhadap para organ ini atau individu-individu itu. Yang berikutnya lagi, kalau kita bicara korporasi, tadi kumpulan individu kan, Prof. Dan ini kan sebetulnya secara teori fiksi, dia makanya kita sebut sebagai reh person. Which is nggak semua orang bisa paham mengenai hal tersebut, Prof. Ya, saya pernah nemu satu aturan yang bilang aturan ini sebetulnya mengatur mengenai hal-hal apa saja yang terkait yang dilakukan misalnya profesi tertentu yang harus lapor ke PPATK. Ya, ada satu aturan di situ disebutkan tuh di Perka sama PP-nya itu, salah satunya adalah jual beli perusahaan. Ini pernah saya tanyakan misalnya kepada pelaku bisnis. Pelaku bisnis kepada profesi-profesi kayak misalnya notaris, ya, itu harus melaporkan terkait hal-hal yang dilakukan terkait hal tersebut. Nah, kalau kita bicara jual beli perusahaan, tentu saja kalau kita membaca, Prof, kita akan bertanya ya, misalnya begini, loh, kalau perusahaan itu kan legal entity ya, itu reh person, itu subjek hukum, apa ia bisa diperjualbelikan? Iya kan? Kalau kita bicara subjek hukum nggak bisa diperjualbelikan. Yang bisa diperjualbelikan adalah misalnya sahamnya. Ya, nah ini kan aturan-aturan yang seperti itu yang tentu saja harus kita. Notaris pun saham juga sebagian ya. Iya, ini harus kita perjelas di situ. Alumni notaris juga ya? Iya, S2 saya memang MKN, Bro. Oke, tadi tahu lah persis problematik. Itu yang saya lihat. Jadi apa yang membuat korporasi ini menjadi sangat menarik adalah tidak semua orang bisa memahami reh person itu seperti apa secara teori fiksi. Yang kedua, ini ternyata definisi korporasi dalam Undang-Undang KUHP baru itu
dinyatakan secara luas. Jadi lebih luas dari undang-undang yang lain ya. Undang-undang yang lain. Nah itu impactnya apa? Dampaknya apa tuh Mas? Nah, ini dampaknya, ini termasuk salah satunya disebutnya adalah termasuk yang bukan badan hukum kan? Ya, badan hukum dan bukan badan hukum. Iya. Perkumpulan. Nah ini kalau seperti itu kita bicara misalnya persekutuan perdata, wah ini kan impactnya langsung ke orang-orang yang sekutunya gitu. Nah ini yang mungkin saya melihatnya, apakah nanti banyak orang yang menyadari hal ini, tentu saja dia akan lebih bertindak hati-hati kah? Nah, itulah makanya saya mikirnya, oh berarti teori precautionary itu menjadi sangat relevan juga. Oh, jadi disertasinya Mas Koko jadi bisa dikaitkan ya? Iya. Dan tadi tuh kalau nggak salah Mas Kuku membedakan lah antara korporasi yang berbadan hukum dengan yang tidak. Iya. Kalau yang berbadan hukum kan memang punya aset. Punya Ya. aset. Sementara yang perkumpulan yang tidak berbadan hukum berarti kalau tanggung jawab renteng begitu ya. Iya, itu kan nggak ada pemisahan harta, Prof. Iya. Jadi satu. Ya, jadi kalau soal pidana tuntutannya kepada masing-masing ya. nah, ini ya Korporasinya kan itu. denda tidak bisa tidak bisa langsung ke aset dari korporasi itu. Iya. Atau gimana? Gini, nah kalau kita bicara misalnya denda nih, Prof ya, kalau misalnya kita kembali di sektor keuangan, Ya. kita baca Undang-Undang P2SK, OJK dengan kemampuan superpower itu melihat, oh kalau saya berlakukan Yunavia, berarti saya stop, ini saya kena dendanya saja, tanpa harus saya lanjutkan menjadi satu tindak pidana atau penyidikannya saya lanjutkan. Itu misalnya OJK memutuskan. Misalnya OJK memutuskan demikian, cukup denda saja. Perlu dituntut. Ya, atau yang kedua bisa juga denda, oke, tapi harus ada restoratif justice ya, supaya kerugian orang-orang korban-korbannya ini dikembalikan menjadi keadaan semula. Ya, nah tentu saja kalau kita bicara denda, misalnya PT, Prof, ada pemisahan harta dan PT-nya misalnya PT yang kaya, itu mungkin tidak terlalu masalah buat si perusahaan tersebut. Tapi kalau kita bicara misalnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya kecil dan dia bukan badan hukum, ya ini menjadi persoalan karena itu impactnya langsung ke harta pribadi. Dia kan tidak ada pemisahan, konsep pemisahan harta di dalam perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang non berbadan hukum ya. Non berbadan hukum, gitu. ya. Nah ini Mas Koko, kalau kita bicara mengenai korporasi ya, itu kan berapa waktu yang lalu itu ramai juga ya, ada penyelewengan atau ada fraud ya, tapi di koperasi ya. Korporasi tapi bentuknya koperasi, ya kan? Dia juga berbadan hukum. Berbadan hukum. Tapi itu yang menarik, ruginya sampai triliunan. Iya. Dan bukan nasabah, mereka anggota. Kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi gimana tadi Mas? Nah, ini juga pembuktiannya juga nggak akan mudah. Ya, makanya saya bisa memaklumin kalau misalnya strict liability diterapkan di dalam hal ini, cuman ngelihat unsur kesalahannya. Tapi kan harus lihat tindak pidananya ada. Tindak pidananya ada unsurnya di mana? Offset atau tidak? Ya, ada offset atau tidak. Nah, sekarang kalau kita bicara anggota ini kan juga terlibat, Prof, sebetulnya. Terlibat juga. Di dalam satu going concern dari si koperasi itu. Oke. Ya kan, jadi kalau misalnya koperasi simpan pinjam dengan anggota itu kan semuanya berdasarkan satu keputusan yang melibatkan anggota juga. Ya, ini nggak akan mudah di dalam proses pembuktiannya juga. Tapi pengawasannya tentu lebih ketat perbankan pasar modal gitu oleh OJK ya dibanding koperasi. Ya, karena memang kalau kita bicara perbankan memang tadi highly regulated. Dengan pengalaman negara yang sudah dihantam krisis, itu punya pengalaman seperti itu kan sangat berharga ya, Prof ya. Sehingga
semua perusahaan-perusahaan di sektor keuangan itu pasti diatur dan diawasi secara ketat. Diawasi secara ketat aja, itu masih banyak yang bandel. Diawasi aja masih bandel ya. Apalagi kalau tidak diawasi. Apalagi nggak diawasin, Prof. Ya. Nah, dan kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya menghimpun dana masyarakat atau kita bicara perusahaan-perusahaan di sektor keuangan, ya ini kan berarti butuh pengetahuan yang lebih dalam juga. Ya kan, terhadap perusahaan-perusahaan seperti itu. Mas Kuku, kalau sekarang ini perusahaan-perusahaan itu sudah tahu belum bahwa kita sudah punya KUHP baru, di situ ada pengaturan tentang korporasi mulai dari pasal 45 sampai 50 begitu ya. Sudah tahu belum ya, dan bagaimana mereka menyikapi? Beberapa sih kalau saya ngobrol atau saya diminta klien ya, Prof, untuk apa yang beda dengan KUHP baru ini. Jadi begitu saya kasih tahu, itu mereka baru pada tersadarkan. Baru agak ngeh gitu ya, baru kaget ada ya. Kaget. Dan beberapa dari mereka memang ada yang menanyakan sudah mendalam. Jadi sebetulnya impact-nya apa nih buat kita sebagai direksi, komisaris, biasanya pertanyaan gitu, bahkan pemegang saham. Sampai di mana nih efeknya yang bisa berdampak ke kita gitu. Maksudnya kita itu perusahaan. Perusahaan dan individunya, Prof. Dan individunya. Ya, jadi karena pertanyaan-pertanyaan ini terutama memang yang sangat khawatir adalah mungkin BOD, BOC yang mereka WNA. BOD, BOC. Ya, yang WNA mereka kan Board of Director or Commissioner yang mereka warga negara asing yang mungkin di Indonesia. Jadi mereka ngeliat, oh saya jadi bisa kena impact sampai sejauh itu. Itu yang selalu jadi pertanyaan mereka. Jadi kekhawatiran itu baik tertuju kepada korporasi kita bisa kena nggak ya? Terus juga individu nih, saya selaku direktur bisa nggak selain korporasi saya kena, saya juga kena gitu pertanyaannya. Nah terus gimana tuh Mas Kuku menyikapi itu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang di KUHP baru itu gimana tuh? Jadi kalaupun mereka bertanya, Prof, ya kita akan buatkan ya kan semacam apakah itu legal opini atau advice ke mereka, dan kita juga selalu bilang nggak usah khawatir juga ya karena satu ini kan memang kalau kita tadi bicara pasal 48 yang huruf D itu kan juga sebetulnya udah dibilang ya kan kalau korporasi juga harus secara ini ya kalimatnya itu dia bisa dipertanggungjawabkan apabila dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah, ya kan? Terus di ketentuan selanjutnya juga sudah diatur bahwa bagi korporasi juga berlaku alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah ini juga kita kasih tahu ke mereka. Jadi mereka juga nanya alasan pembenarnya apa, alasan pemaafnya apa, ya dan sebetulnya kalau memaknakan pasal 48 huruf D itu juga seperti apa. Nah itu yang kita juga beritahu ke mereka. Jadi nggak usah khawatir juga mereka terus berbisnis di Indonesia, nggak ada masalah, saya bilang begitu. Jangan karena ada KUHP baru, pasal-pasal tentang tindak pidana korporasi, lalu khawatir bentar-bentar, dikit-dikit dikriminalisasi begitu ya. Padahal itu yang mereka khawatir tuh seperti itu. Saya bilang nggak usah khawatir juga. Itu sih Prof. Kalau ini ya ke orang-orang biasanya memang yang lebih kritis itu memang orang asing. Orang asing justru ya. Orang asing yang berbisnis di Indonesia. Mereka khawatir dengan implikasi yuridisnya ya. Mereka sangat khawatir itu dampaknya ke mereka itu seperti apa. Nah, kalau dikaitkan dengan sebelumnya ya kan sudah ada sebetulnya di dalam misalnya ada Perja, ada Perma itu mengatur mengenai hukum acaranya ya. Tapi juga di dalam berbagai undang-undang itu kan sebenarnya ada ya bahwa korporasi sebetulnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Terus apa yang membuat perbedaan gitu ya dengan setelah adanya KUHP baru yang juga mengatur cukup detail itu dengan yang sebelumnya apa Mas Kuku? Menurut saya KUHP baru itu lebih baik dari sisi pertanggungjawabannya, Prof. Jadi lebih tegas. Lebih tegas ya. Lebih tegas di situ. Walaupun memang kalau kita bicara KUHP lama tidak mengatur mengenai kejahatan korporasi, tapi kan ini sebetulnya scattered ya di beberapa undang-undang ada. Ya, terutama sekali adalah undang-undang lingkungan. Ya kan itu
ada di situ. Tapi kalau sekarang kita bicara di KUHP baru, di sini memberikan pedoman yang juga lebih tegas bagaimana harus menyikapi apabila kejahatan ini juga menyangkut satu korporasi. Itu. Jadi kalau saya lihat lagi, misalnya dihubungkan dengan sektor keuangan lagi nih, Prof. Ya, ini juga bisa dipakai sebetulnya pedoman-pedoman ini oleh teman-teman di OJK. Ya, bagaimana mereka harus bersikap apabila mereka melihat atau mengindikasikan satu kejahatan korporasi. Ya, karena sebetulnya lebih jelas di undang-undang ini KUHP baru ini bagaimana ininya menyikapinya. Ya kan, kalau kita bicara ngelihat yang pasal 35 ya, yang strictly liability sama vicarious 37. Oh, 37. 36 itu kan 36, pertanggungjawaban pidana, kemudian strict liability dan vicarious di 37. 37, yang di 37 tuh, Prof ya. Itu kan sebetulnya juga sudah memberikan pedoman yang tegas buat kita semua bagaimana kita melihatnya suatu kejahatan korporasi itu. Yang kedua, dengan definisi yang memang lebih luas, tentu saja ini akan membuat perspektif tersendiri. Tapi bukan menjadi kontraproduksi buat teman-teman di bisnis ya. Justru harusnya mereka harus menjadi lebih hati-hati. Harus lebih hati-hati dalam melakukan bisnisnya. Oke. Dan ingat deh yang di pasal 48 tadi ya. 48. Itu jadi dengan patokan seperti itu, ini jangan melihat bahwa KUHP ini menjadi jelek, enggak. Memang ya menurut saya kalau ada kritikan ya, Prof ya, enggak ada yang sempurna lah. Sempurna ya. Ya kan, jadi saya selalu menganalogikan gini, kalau kita mau sholat aja kan orang selalu bilang, oh susah kusuknya ini, tapi kalau kita bilang karena selalu susah kusuk, kapan kita sholat? Sholatnya, gitu kan? Iya kan. Baik. Nah gini Mas Kuku, ini yang terakhir nih saya ingin, sebetulnya bisa panjang kita diskusi soal korporasi, tapi di beberapa kasus yang sudah berjalan ya, ada misalnya korporasi yang dipidana, ada pengurus yang dipidana, ada juga dua-duanya begitu ya. Nah, apakah Mas Kuku dari pengalaman sebagai advokat ya, itu sudah cukup clear tuh di dalam prakteknya sebelum ada KUHP baru tentu ya, karena dia baru Januari 2026. Nah, dengan kerangka hukum yang ada, apakah sudah cukup jelas itu pembagian atau model-model pertanggungjawaban siapa yang dituntut, siapa yang dipidana, itu sudah cukup jelas? Belum, Prof. Belum ya? Belum. Justru dengan adanya KUHP baru ini menjadi jelas. Ya, tinggal kita bicara implementasinya sama impact-nya lebih jauh aja. Itu jadi mungkin ya kalau di sektor keuangan kita bicara kayak misalnya kasus Jiwasraya, ya, kasus Asabri, ya, atau ada beberapa kasus kayak kasus dana pensiun misalnya, ya, yang ada. Itu kan sebetulnya ada yang bisa diindikasikan dari beberapa kasus-kasus ya, tidak hanya kasus-kasus itu. Ada yang bisa diindikasikan masuk di dalam skop dari kejahatan korporasi sebetulnya. Ya kan, sebetulnya bisa itu korporasi. Tapi yang kemarin-kemarin terjadi ininya ya, direksinya yang kena ya. Ya, walaupun kalau kita bicara KUHP baru, direksi juga tetap bisa dipidana. Baik. Ya, sangat menarik nih Mas Kukuh, tapi kita nanti lanjutkan ya pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih banyak untuk tadi diskusinya yang sangat menarik ya. Sahabat semua, itu tadi ya obrolan saya dengan Dr. Kukuh Kamandoko SH MKN ya, Mas Kukuh, yang telah membahas, menceritakan dan juga pengalaman beliau mengenai bagaimana berurusan dengan korporasi di dalam khususnya beraktivitas di sektor jasa keuangan, entah perbankan, pasar modal, insurans dan sebagainya. Dan juga kita berharap dengan KUHP nasional atau KUHP baru ini soal tindak pidana oleh korporasi, soal pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi lebih clear dan lebih jelas, dan mudah-mudahan para pelaku usaha tidak cemas ya, tidak khawatir sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikianlah obrolan saya dengan
Mas Kukuh ya, Dr. Kukuh Kamandoko. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini, dan kita ketemu untuk diskusi-diskusi yang lebih menarik pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.